PSBB. Pembatasan sosialisasi berskala besar. Jadi kami dari petugas TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP melakukan tindakan tegas untuk mengarahkan kembali saudara-saudariku ke rumah masing-masing apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Dan yang bisa melintas hanyalah pegawai rumah sakit, petugas apoteker, apotetik, petugas PLN, petugas PDAM, petugas telekomunikasi, pembawa sembako, pembawa logistik makanan, pegawai bank, ambulans, dan pembawa bahan bakar minyak atau gas LPG. Silakan melintas. Yang lainnya tidak termasuk kategori tersebut yang tadi tersebutkan, silakan kembali ke rumah masing-masing. Tidak perlu argumentasi dengan petugas yang ada. Mohon kesadarannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, salam sobat. Hari ini saya coba memberikan informasi kepada teman-teman semua bahwa di daerah gua hari ini itu sudah ada diberlakukan PSBB ya per tanggal 4 hari ini. Saya tadi punya pengalaman pribadi, saya coba ke kantor dengan membawa surat tugas ya. Dengan membawa surat tugas seperti ini guys ya, bisa saya tunjukkan surat tugasnya, tetapi saya tidak bisa lolos guys untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju kantor ya. Katanya surat tugas ini tidak berlaku karena pegawai leasing atau pembiayaan. Yang bisa lewat itu cuma pegawai perbankan, padahal secara operasional itu hampir sama sebenarnya kegiatan operasionalnya, baik perbankan maupun leasing, karena berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan bahwa Bank Indonesia ya, yang dimaksudkan lembaga keuangan itu ada baik lembaga keuangan perbankan maupun non bank itu tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama masa PSBB ya, tapi dalam jumlah yang terbatas, dalam artian bahwa semua karyawan itu tidak boleh memang masuk semuanya, tidak bisa masuk, jadi tidak bisa kelihatan juga memang terlalu ramai. Makanya kami di kantor itu diberlakukan yang namanya sistem shift ya, 2 hari masuk dan 2 hari libur. Dan kebetulan hari ini itu jadwal saya untuk masuk kantor ya, dari kantor, dari pihak manajemen ditugaskan hari ini untuk masuk dengan membawa nota tugas. Teman-teman bisa lihat nota tugasnya, tetapi dari pihak kepolisian itu tidak meloloskan untuk tetap melakukan perjalanan ke kantor. Saya kurang tahu apakah pemahaman mereka mungkin di internal mereka tidak semua juga terlalu paham dengan ini ya, atau mungkin tidak semua juga mereka baca terkait mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ya. Ini sebenarnya memancing emosional juga. Tadi saya sempat lihat itu kejadian banyak ya, kejadian orang-orang yang memaksakan diri untuk memang terus melakukan perjalanan tetapi ditindak tegas. Itu saya sepakat kalau memang mereka tidak punya surat tugas. Tapi kalau sudah ada surat tugas, jelas ada instruksi di sini ya, seharusnya dari pihak kepolisian itu harus tetap meloloskan ya, karena kami tetap melakukan yang namanya lembaga keuangan itu melakukan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap publik ya. Sangat disayangkan kalau banyak masyarakat yang tidak terlayani karena ketegasan dari pihak kepolisian yang mengabaikan yang namanya surat tugas seperti ini. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa ya, percuma juga dikeluarkan tetapi kami juga tetap tidak bisa melakukan aktivitas di kantor seperti biasa. Jadi mungkin ini masukan buat teman-teman semua ya, mudah-mudahan tidak mengalami kejadian yang sama. Kalau misalnya teman-teman di daerah teman-teman diberlakukan PSBB itu, kadang kami juga masyarakat sangat bingung ya, tidak bisa membedakan yang mana PSBB yang mana lockdown sebenarnya. Ini apakah kami di lockdown atau memang di PSBB? Seharusnya kalau namanya PSBB itu aktivitas tetap bisa berjalan seperti biasa, hanya pembatasan sosialnya yang dibatasi. Artinya orang-orang yang tidak berkepentingan ya untuk melakukan perjalanan keluar rumah itu yang harus ditahan.
Tapi kalau misalnya sudah jelas aktivitasnya tujuannya ke kantor, terus ada surat tugas di bawah, saya pikir pihak kepolisian juga tidak boleh ya untuk menahan kami tetap melakukan aktivitas, karena kami juga tetap melayani masyarakat. Tugas kami juga melayani masyarakat, memberikan pelayanan ya, sehingga mereka tidak merasa kehilangan pelayanan dari lembaga keuangan. Saya heran jujur saja ya, kalau Adira Finance ini dianggap oleh pihak kepolisian bukan merupakan lembaga keuangan ya, padahal sudah jelas yaitu leasing ya, termasuk salah satunya Adira di dalamnya, itu bagian dari lembaga keuangan, hanya saja sektornya non bank ya. Itu mungkin yang pihak kepolisian perlu pahami ya, bukan cuma lembaga keuangan perbankan, jadi lembaga keuangan non bank itu juga itu bagian daripada lembaga keuangan ya. Saya mungkin tidak menyalahkan pihak kepolisian, karena mungkin ada beberapa di jajaran internal mereka juga yang belum paham ya terkait mengenai aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ya. Jadi mungkin kedepannya untuk bapak-bapak polisi, tolonglah kami diperhatikan, kalau sudah bawa nota tugas seperti ini ya, nota tugas yang jelas seperti ini, seharusnya bapak-bapak kepolisian itu harus meloloskan ya, harus meloloskan, karena kami sudah kebut-kebutan dari rumah ya, sudah start untuk standby tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi setibanya di jalan ditutup, malah tidak bisa sama sekali, malah diminta putar balik. Tidak ada guna sebenarnya ID card yang kami bawa ya, tanda dan teks seperti ini yang kami bawa selama perjalanan, kemudian juga surat tugas seperti ini, tapi juga tetap tidak bisa lolos ya untuk melakukan perjalanan. Jadi saya pikir semua itu dipukul rata, yang cuma diulang-ulangi oleh bapak kepolisian yaitu cuma lembaga perbankan, padahal sudah jelas ya di surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, itu sudah jelas bahwa lembaga keuangan perbankan maupun non bank itu tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya, tetap sama. Apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan non bank yaitu leasing ya, koperasi ya, itu. Jadi bukan cuma perbankan, karena sebenarnya secara aktivitas itu sama saja ya, baik saja sebenarnya tugas operasional. Jadi ini sedikit curahan ya buat bapak kepolisian. Jadi memang saya salut memang dengan ketegasan mereka ya untuk melarang, karena memang juga untuk kebaikan bersama. Tetapi teman-teman kepolisian juga harus sadari bahwa kami juga menjalankan tugas seperti yang bapak-bapak kerjakan ya. Kami pahami itu bahwa memang dengan kondisi saat ini ya, memang tidak boleh sembarangan orang untuk melakukan aktivitas ya, seperti itu. Pembatasan boleh, tetapi kalau memang jelas tujuannya pergi kantor ya, ada surat tugas yang diserahkan dan diperlihatkan kepada bapak-bapak, harusnya bapak-bapak juga harus pahami, tidak boleh timpang pilih. Masa yang diloloskan cuma pegawai perbankan, lembaga non bank itu bapak-bapak tidak loloskan, padahal jelas sekali surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan bahwa lembaga perbankan dan non bank ya, termasuk salah satunya leasing, itu boleh tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi dengan pembatasan. Nah, di kantor kami itu ada pembatasan, tidak semua karyawan masuk. Jadi ada yang kerjanya di rumah ya, WFH ya, work from home ya, ada yang kerja di rumah dan ada juga yang tetap harus melakukan aktivitasnya di kantor, karena dengan keterbatasan itu tidak bisa melakukan aktivitas di rumah. Jadi saya harapkan dari bapak kepolisian lah, tolong tidak semualah dibatasi, tidak ada guna ini surat tugas yang kami bawa ya, kami perlihatkan kepada bapak-bapak semua, tetapi bapak-bapak juga tetap tidak loloskan ya kami untuk tetap ke kantor.
Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan ya kepada teman-teman semua ya, semoga bermanfaat ya, jangan sampai juga teman-teman di daerah teman-teman itu mendapatkan kejadian yang sama seperti yang saya alami pada hari ini. Saya jujur lucu sekali ya dengan kejadian hari ini ya. Lembaga keuangan non-bank itu tidak dibiarkan untuk melakukan aktivitas seperti biasa ya. Yang diulang-ulang cuma pegawai perbankan, padahal kami juga ini lembaga non-bank, lembaga keuangan juga tetapi non-bank ya. Itu saja mungkin ya teman-teman di luar sana yang daerahnya belum PSBB ya. Semoga teman-teman di aparat kepolisian di daerah teman-teman itu bisa membiarkan teman-teman untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa selama teman-teman bisa menunjukkan ID card ya, ID card, kemudian juga surat tugas yang jelas dari manajemen perusahaan teman-teman ya. Itu saja, karena saya jujur cukup heran karena ada sebagian yang diluluskan, ada juga yang tidak bisa, padahal sama-sama di kerjanya di sektor keuangan ya. Itu saja mungkin ya, tetap sukses ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bencana ini, bencana COVID ya, cepat berakhir dan kita semua bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya. Karena jujur saja memang selama melakukan aktivitas di rumah itu juga sangat membosankan ya. Mungkin teman-teman semua juga merasakan bahwa aktivitas di rumah itu juga kalau tanpa aktivitas di luar memang sangat membosankan ya. Kita merasa seperti terbatas lah, tapi mudah-mudahan ini tidak berlanjut lama ya, tidak lama. Mudah-mudahan bencana ini cepat berakhir dan kita semua semoga selalu mendapat perlindungan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Check it out.